Nitia, saya menyampaikan materi tadi yang disampaikan. Ini lagi ngetren gitu ya, tentang susu, gara-gara sekarang menjadi bagian dari program pemerintah yaitu makan bergizi gratis. Tadi sudah disampaikan, selain di kampus, sekarang saya dapat amanah di BGN khususnya, juga membantu teman-teman di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, eh, jika kita melihat judul ini, memang kita pun berpikir ya, sebenarnya apakah betul ada sungai yang dari susu di surga ya. Hal-hal ini tentu adalah bagian dari kabar gaib ya, yang tentu sama seperti dikabarkan bagaimana di surga ada pohon yang kalau dikelilingi oleh unta memakan waktu sekian minggu misalnya ya. Bahkan ada yang bertanya apakah betul nanti kita diberikan kitab ya sebagai ashabul yamin atau ashabus shimal gitu. Kalau kita usianya 70 tahun, 80 tahun, seberapa tebal catatan amal kita itu? Apakah betul diberikan dalam bentuk kitab gitu ya? Atau jangan-jangan flash disk ya? Karena sekarang sekian gigabyte bisa dimasukin ke dalam flash disk. Tetapi bahasa Qurannya kitab. Nah, kitab ini kan buku ya, tulisan. Kalau amalnya usianya 100 tahun, seberapa tebal itu bukunya diberikan. Nah, hal-hal seperti ini tentu karena kabar gaib, ya kita tidak bisa menggambarkan kecuali juga dari khabar yang diberikan ya oleh Allah di dalam Al-Quran ya, atau dari utusan beliau ya, dari nabi, para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT. Karena kita tidak bisa memberikan sesuatu yang bersifat gaib, kepastian seperti apa ya, termasuk ya pembahasan seperti masalah ruh itu sendiri ya. Nabi katakan, "Qulil ruh min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Nah, saya kira keberadaan sungai susu di Surya pun ya kita diberikan sedikit informasi ya. Oleh karena itu, mari kita lihat. Ya, cuma sebelum itu mungkin karena tidak semua teman-teman berlatar belakang peternakan atau khususnya ilmu susu, mungkin saya sedikit banyak mengenalkan dulu ya apa itu susu. Jika menurut definisi internasional juga diadopsi oleh SNI yang terbaru tahun lalu ya, intinya dia adalah cairan dari ambing atau sekresi kelenjar ambing ya. Nah, cuma kalau Codex ya, standar pangan internasional mengatakan sekresi kelenjar ambing yang sehat dari hewan atau ternak perah yang sehat. Nah, kalau di SNI dibatasi sapi ya. Ini saya juga tidak tahu ya. Padahal di Indonesia juga ada susu kambing ya, ada susu kuda di Nusa Tenggara Barat misalnya, ada susu kerbau di beberapa daerah, di Enrekang menjadi dangke ya, di Sumatera Barat menjadi eh, apa dah dadi, itu adalah dulunya dari susu kerbau ya. Nah, bagi mereka yang pernah haji dan umroh mungkin sempat merasakan susu unta ya di tanah suci. Jadi dia adalah cairan yang berasal dari ambing yang dalam bahasa Latinnya glandula mamae ya. Makanya kita menyebut ibu kita mama ya. Salah satunya mama itu dari mamae ya. Yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, kandungan alamnya tidak dikurangi atau ditambah, dan belum dapat perlakuan kecuali pendinginan. Itu susu mentah ya, atau susu raw milk
menurut SNI. Ya. Jadi kalau ada jus kedelai atau cairan kedelai, ya, atau ada kemarin sempat ribut susu ikan, gitu. Nah, itu sebenarnya ikan apakah mengeluarkan susu ya? Tidak, ya, karena paus itu tidak kita sebut sebagai ikan sebenarnya, karena dia adalah mamalia ya. Kalau kita mungkin lewat dulu ke sini, nah, jadi semua yang mengeluarkan susu dari kelenjar ambingnya itu masuk di kelas eh, mamalia ya, karena memiliki mamai tadi, ya, memiliki kelenjar ambing, ya itu yang paling penting ya. Nah jadi kita ya satu keluarga ya dengan ini ya kelas mamalia. Kita satu keluarga dengan sapi, kambing ya karena manusia masuknya ke mamalia yang plasental ya. Makanya kita pun dulu dalam plasenta ya dalam perut ibu kita. Nah, ada marsupial misalnya kanguru yang lahir keluar dari perut ibunya mungkin 2-3 senti merah kecil ya seperti anak tikus. Nah, tikus juga mamalia ya. Di dalam kantung ibunya dia menyusu sampai akhirnya keluar besar ya. Nah, ada yang mungkin juga kita banyak belum tahu bahwa ada monotrema yang bertelur, tetapi nanti setelah telur menetas, anak-anaknya menyusu. Ini banyak yang mungkin tidak tahu bahwa mereka pun mengeluarkan susu. Nah, ada yang kabarnya tidak di sini ya paus, lumba-lumba, ya anjing laut. Nah, paus itu kan bukan ikan, dia mamalia, ya, cuma hidup di air. Dia mengeluarkan susu, ya, dia bernapas dengan paru-paru. Dia punya ini. Jadi waktu ribut-ribut susu quote and quote ikan, ya saya kira pausnya diperah gitu ya, menghasilkan susu. Nah, ternyata bukan. Jadi apapun strategi reproduksinya, mereka mengeluarkan susu ya. Nah, tadi kembali ke sebelumnya, jadi itulah kenapa susu adalah sekresi kelenjar ambing ya. Nah, artinya kan dibuat di dalam tubuh si ibu, si induk ya. Nah, banyak yang menjadi ternak. Jadi di antara hewan mamalia ada yang jadi ternak, artinya didomestikasi, dipelihara oleh manusia ya, seperti sapi paling banyak ini, kerbau, kambing, domba. Ya, sebenarnya domba juga ada kalau kita ke New Zealand, ke Australia itu banyak tuh yogurt susu domba ya. Tentu kemudian unta ini di padang pasir. Jadi kalau Bapak Ibu dulu bertanya zaman Nabi Rasul itu kan semua mayoritas menggembala ya para Nabi dan Rasul itu. Kita bertanya ya orang-orang yang hidup di daerah Timur Tengah padang pasir dari mana mereka dapat vitamin C. Nah ternyata di susu unta itu ya antibakterinya tinggi, kemudian kandungan vitamin C-nya 30 kali lipat lebih tinggi dari susu sapi. Jadi walaupun jarang buah dan sayur di sana, ya, kalau sekarang sih impor ekspor ya. Zaman para nabi dulu, karena Timur Tengah itu kita kenal sebagai the cradle of civilization, ya, ibu kandungnya peradaban manusia, para nabi Rasul diutus di sana, ya. Nah ternyata mereka yang di padang pasir bisa eh, tidak mudah sakit, ya, dapat vitamin C-nya dari mana? Nggak ada buah, nggak ada sayur. Ternyata dari susu unta. Ya. Vitamin C-nya 30 kali lipat lebih tinggi. Kemudian ada susu keledai, susu kuda, ada yak, ada rusa ya. Sampai sekarang di suku-suku nomaden di Mongolia, itu mereka pakai susu rusa juga. Dan saya sudah pernah publikasi tentang susu rusa atau yang disebut reindeer ya. Itu memang rusaknya besar sekali, sebesar sapi ya. Jadi bisa biasa dinaiki untuk transportasi, kemudian daging dan susunya dimakan, diminum. Nah, jadi tadi saya katakan ternyata domestikasi
hewan perah menjadi ternak ya itu sudah lama sekali. Ini ada dari Mesir kuno ya, masih bagus, warnanya juga nampak sedang memerah susu ya. Ini diperkirakan dari 2300 sebelum Masehi. Nah, artinya domestikasinya terjadi sebelum ya. Jadi diperkirakan ya eh, yang pertama itu justru kambing ya. Mungkin kita pernah membaca riwayat bagaimana para nabi rasul sebelum Nabi Muhammad pun menggembala itu ya. Baru kemudian sapi. Padang pasir sapi jarang ya, tapi kambing banyak selain unta ya. Jadi diperkirakan awal milenium ketujuh sebelum Masehi ya di daerah Timur Tengah itu sudah terjadi eh, susu ya, jadi domestikasi eh, sapi liar, kambing liar menjadi kambing perah, sapi perah ya. Nah, kemudian Eropa Timur itu kan dekat ya dari Timur Tengah dan akhirnya menyebar ya ke Eropa dan ke Afrika. Kita belakangan yang bawa sapi perah pertama ke Indonesia Belanda ya. Jepang juga belakangan sebenarnya. Asia ini belakangan ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu sudah lama ya. Nah, kalau kita lihat secara kimia, susu itu ternyata bukan sekedar atau tidak disebut cairan sejati ya, true solution. Karena kalau kita lihat di bawah mikroskop semakin diperbesar maka nampak banyak ini ilustrasi ya kalau dilihat tuh nampak banyak eh, zat-zat yang ngambang istilahnya ya, yang berenang-renang di dalam susu itu. Nah, disitulah kelihatan bahwa ada globula lemak dan lebih kecil lagi ada kasein misel, ini protein susu ya. Ada yang kasein misel nih kalau digumpalkan oleh enzim jadi keju. Nah, cairannya yang juga protein disebut whey ya. Nah, kalau lemak dikumpulkan menjadi krim atau lemak susu ya. Cairannya kita sebut buttermilk. Jadi sebenarnya di dalam susu itu banyak sekali komponen. Ya, memang paling besar air ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat mamalia, begitu brojol ke alam dunia gitu ya, termasuk kita, apa yang bisa mempertahankan hidup kita di awal-awal kehidupan itu susu. Jadi Allah SWT ciptakan, nah nanti itu dalam Al-Quran ceritakan ya, tadi juga sudah disinggung di pembukaan, yang membuat anak hewan mamalia tadi ya, baik plasental, monotrema, ya, ya yang kita lihat ini, ataupun marsupial, yang bisa menyelamatkan hidup anaknya ketika pertama keluar dari perut ibunya adalah susu ini. Nah, ini kan berarti ciptaan Allah istimewa ini. Ya, kalau kita lihat nanti, ya saat memang pertama fungsinya untuk memenuhi kebutuhan gizi, nah, kedua ada fungsional. Itulah tadi eh, di dalam susu itu banyak sekali. Ini yang kelihatan, ada yang lebih kecil lagi. Jadi kurang lebih ada eh, menurut laporan ya sekitar 100 komponen ya, vitamin, mineral, kemudian komponen bioaktif yang punya manfaat untuk kesehatan. Nah, jadi kalau dia lihat yang sekarang paling banyak susu itu kan dari sapi yang putih hitam atau kita sebut Friesian Holstein atau Holstein. Ya karena di domestikasinya di daerah Frisian di utara Belanda dan Holstein yang sekarang masuk wilayah Jerman ya. Ada sapi Jersey, ada sapi Guernsey, ada sapi Ayrshire, jadi cukup banyak bangsa sapi perah, tipe perah yang sudah dikembangkan manusia. Nah, di Indonesia baru diakui dua, dan karena program pemerintah ini akan direncanakan masuk dari Brazil, namanya Girolando ya, kemudian dari New Zealand, sapi Kiwi, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sapi FH, 88% itu air. Nah, tetapi 12%-nya bahan kering itu ada lemak, ya, bahan kering dan lemak itu yaitu protein,
laktosa, gula susu ini khas ya hanya ada di susu ya, dia disakarida ya, glukosa dan galaktosa terikat oleh ikatan beta 1,4 menjadi susu punya gula khas yang tidak ada di tempat lain. Vitamin, enzim, gas mineral, dan banyak lagi eh, ini kasein sendiri ya, protein sendiri ada alfa, beta, kappa ya, gamma, whey itu juga ada beta lactoglobulin, alfa lactalbumin. Ini sangat berguna untuk imunitas tubuh dan masih banyak lagi ya. Dan ini contoh-contoh ada kalsium ya, bahkan ada seng, zat besi, selenium, nikel pun ada ya, silikon, vanadium, banyak sekali. Jadi wajar ya, bisa kita bayangkan kita juga binatang-binatang tadi yang mamalia 6 bulan pertama itu kalau manusia ya tidak bisa masuk makanan minuman lain kecuali susu ibu kita. Artinya, nah ketika ada gangguan penyakit ibunya ya dan atau gangguan lain, maka manusia mencoba menciptakan itu yang kita sebut susu formula gitu ya. Yang bahan bakunya basisnya susu sapi ya. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa seperti itu ya diharapkan mimicking ya, meniru si ya air susu ibu. Tapi secara umum sebelum 6 bulan itu kita tidak bisa karena pencernaan kita, enzim pencernaan bahkan pencernaan itu sedang berkembang ya bayi itu. Ya, satu-satunya yang bisa masuk makanan dalam bentuk cairan yaitu susu dan ternyata kandungannya tadi banyak sekali. Sehingga bisa dikatakan 6 bulan pertama kita sebagai manusia survival kita itu menggantungkan hidup ke susu ya. Susu ibu, kalau susu ibunya 3 bulan habis, dilanjut susu sapi kita kira-kira begitu kan. Artinya dengan susulah kita bisa sampai jadi sekarang begitu ya. Nah, apakah sekarang kita tetap eh, minum susu? Ya. Nah, ini disarankan ya tetap karena dia cair, mudah diserap dan di seluruh dunia termasuk di ini dulu zaman Orde Baru disebut 4 sehat 5 sempurna ya sekarang kan ada pedoman gizi seimbang ya B2SA beragam bergizi seimbang aman tapi susu masih masuk di dalam dan seluruh guidance dietary guidance di seluruh negara susu itu masuk ya jadi anggaplah susu sebagai suplemen nutrisi cair ya dibutuhkan dalam pola makan yang sehat seimbang ya kalsium terutama ya protein lemak tapi kita lihat tadi banyak sekali makanya waktu COVID sempat rame ya, ya susu merek tertentu itu diperebutkan ya satu kaleng kecil 200.000 pun dibeli di satu sisi ya saya senang karena masyarakat mulai sadar bahwa yang bisa mendukung imunitas tubuhnya kesehatan itu susu gitu ya tapi kasihan juga ya kalau sampai harus beli seperti itu ya terlalu apa namanya panic buying ya itu kan kurang baik ya. Jadi bisa dibayangkan kalau di sapi itu dalam 3 bulan, 4 bulan ya. Kalau sapi FH itu lahir anaknya per depthnya 40 kiloan, 45. Dalam 3-4 bulan dia bisa jadi 500 kilo. Hanya minum susu ya, nggak minum yang lain ya. Nah itu kan itu ya. Nah nanti komposisi susunya Allah sesuaikan itu. Kita juga tidak tahu ya. Ternyata dari awal lahir sampai lepas sapi mulai bisa makan seperti kita bisa makan makanan lain atau sapi bisa mulai makan rumput, komposisi susu itu Allah sesuaikan itu berdasarkan periode pertumbuhan si anak. Ya. Dan komposisinya disesuaikan dengan kondisi lingkungan, misalnya susu anjing laut, karena anjing laut hidup di daerah dingin, itu lemaknya 50%. Ya. Sementara sapi tadi ya hanya 3,5% kalau kita lihat. Ya. Kurang lebih ya susu, lemak susu sapi. Tapi lemak susu anjing laut, karena hidup di eh, daerah dingin, itu lemaknya 50%. Sehingga waktu brojol anaknya dalam kondisi suhu minus, air dingin, dia bisa bertahan. Karena lemak menjadi istilah soal panas, ya, energi.
tinggi. Ya, bisa dibayangkan kalau lemaknya 3,5%, susu ibunya anjing laut, nah anjing lautnya anaknya bisa mati kedinginan, gitu ya. Jadi Allah sudah sesuaikan itu. Bagaimana di dalam tubuhnya, kita hanya bisa mempelajari ya di tingkat sel. Nah itu nanti dalam bahasa Quran, susu itu dibuat di antara tai dan darah. Jadi di antara dua yang kotor muncul ya sesuatu yang bersih, murni dan bergizi. Itu ilustrasi alunan. Jadi luar biasa ya susu ini. Ternyata dari seperti di susu kanguru ya kami pernah teliti komposisinya itu berubah sesuai tahapan hidup si anak kanguru. Semakin gede mau keluar dari kantong ibunya, mau mulai makan rumput dan sebagainya, yang tinggi laktosa, ya, yang lainnya berkurang. Ya, jadi laktosa itu kan sumber energi gula. Ya. Tapi ketika di awal-awal laktosanya sedikit. Komponen-komponen yang mendukung imunitas dan sebagainya itu tinggi. Ya, bayi kita baru lahir kan nggak mungkin makan bakso itu ya atau makan bubur ya. Perutnya aja masih berkembang ya, pencernaannya masih berkembang, enzim pencernaannya masih berkembang. Bayangkan kalau nggak ada susu ya mungkin kita nggak gede seperti ini gitu ya. Nah jadi kalau sudah tua kita disarankan mengkonsumsi 2-3 gelas lah kurang lebih begitu gampangnya ya sebagai suplemen nutrisi cair ya. Jadi kalau tidak harus susu cair, susu UHT atau pasteurized, kita bisa minum 1 botol yogurt, ya, keju, karena juga dibuat dari susu. Ya. Nah, di Indonesia kita konsumsi per kapitanya masih 16,27 kilogram per kapita per tahun. Brunei sudah di atas 100 kilo ya. Nah, jangan ditanya Eropa. Ya, Pak Prof. Dede, Prof. Munib waktu di Göttingen pasti tahu ya bagaimana orang Jerman konsumsi susu ya. Di Eropa sudah di atas 200 kilo, bahkan ada yang 300 kilo per kapita per tahun. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan, wah nanti kena kanker apa ya, mungkin ya di Indonesia kena kanker ya, kalau kebanyakan kantong kering. Jadi saya juga heran ada orang-orang yang justru kita ini Indonesia konsumsi protein hewaninya terendah di ASEAN. Ya. Itulah kenapa SDI kita paling rendah juga, ya, rataan IQ paling rendah. Gitu. Di dalam situasi seperti itu ada orang-orang yang anti daging, anti susu, ya, anti telur. Ya tambah bodoh aja bangsa kita ya, tambah kasihan aja. Orang Eropa, orang Turki itu, oh itu kalau beli yogurt bisa 1 ember itu ya. Nah ini ya tadi juga mungkin sudah disampaikan di awal ya bahwa di dalam Al-Quran setidaknya dua di 2 ayat ini jelas-jelas disebut an'am ya, fil an'am. Jadi binatang ternak atau hewan ternak ya. Tidak disebut bakoroh saja sapi betina gitu ya, tapi an'am. Ya. Berarti ternak, ya, ternak perah dalam hal ini. Dan jelas di situ dikatakan ibroh ya, pelajaran supaya kita mikir ya. Nusqikum mimma fi butunihi ya. Jadi keluar dari perutnya tuh. Ya, dan di Quran surat An-Nahl ditambah lagi bahwa di perutnya itu keluar labenan ya, susu murni ya. Bahkan dikatakan tadi saigon ya, mudah ditelan. Ya, susu murni yang diproduksi ya mimba ini farsin wadamin di antara kotoran antara dan darah ya. Dan itu betul loh Pak Ibu ya. Karena saya mengajarkan tentang biosintesis susu ya, bagaimana susu diproduksi walaupun hanya kita hanya bisa menjelaskan prosesnya begini dari darah dibawa masuk ke alveolus, di alveolus bla bla bla. Tapi bagaimana sesungguhnya di dalam ya di antara darah yang membawa zat-zat makanan ya di antara saluran kotoran karena itu sisa-sisa dari ekstraksi zat-zat gizi dari pakan ya kemudian keluar susu itu hanya Allah yang tahu termasuk ternyata setiap di awal laktasi ya di tengah laktasi di akhir laktasi komposisinya berubah komposisi protein lemak itu berubah
Nah, di dalam ambingnya itu bagaimana mekanisme mengubah komponen itu? Ya, disitulah ya kalau kita sebagai Muslim, subhanallah, ya kita itu saja sudah bukti bahwa Allah itu ada. Ya. Allah tuh membuat mekanisme itu sehingga susu itu menyesuaikan kebutuhan tahapan hidup si anak. Itu laktosanya di awal masih ini, di akhir tinggi seperti itu. Nah, tombol-tombol mekanisme dimasak di dalam ambing susu itu, bayangkan itu. Kita bisa heran, oh di akhir susu akhir laktasi ternyata laktosanya yang tinggi, ininya rendah. Sementara di susu yang awal laktasi, yang kita sebut kolostrum itu kan sangat kental kuning karena tinggi dengan imunoglobulinnya. Ya. Habis itu mulai agak memutih, cair. Nah itu bagaimana bayangkan itu di dalam ambing, ya, termasuk teman-teman ya para ahwat ibu-ibu yang menyusui anaknya itu terjadi di ibu-ibu ya di kelenjar ambing ibu-ibu terjadi itu kekuasaan Allah ya. Jadi ada kata-kata hewan ternak pelajaran bagi kamu ya, dalam konteks ini ya kita tidak bicara ASI ya, susu dari perut ternak yang diproduksi di antara kotoran dan darah mudah ditelan bagi yang minumnya bahkan di al-mu'minun ini kan ya fiha manafi kasih rotun ya, di dalamnya banyak manfaat ya. Banyak manfaatnya ini kan yang harus dibuka. Jadi bagi saya dua ayat ini tadi menyuruh kita untuk mempelajari ya bagaimana biosintesis susu itu, bagaimana susu itu dibuat di dalam tubuh, bagaimana pengaruh pakan. Nah ini Pak Tutur nih. Ya, kemudian karakteristik fisikokimianya gitu ya. Dan kandungan apa saja yang berguna tadi. Karena fiha manafi ya, kasiroh di dalamnya banyak manfaat. Inilah kenapa eh, ya kalau tadi Pak Tutur sebut mungkin karena tidak terlalu menarik ilmunya belum banyak yang mengkaji. Informasinya demikian kata Dikti baru saya yang guru besar ilmu teknologi susu. Mungkin nanti Minsu yang muda-muda selanjutnya dari fakultas peternakan lain saya tidak tahu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi ya selain di surat Mukminun dan An-Nahl ini tadi kita juga mendengar di surat Muhammad ayat 15. Disinilah kemudian ada kata-kata bahwa khobar masa depan ya, khobar gaib bahwa di surga itu dijanjikan ada taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Kemudian di situ ada min labanin lam yataghayyar ya. Jadi sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Padahal tadi susu yang dari hewan ternak itu mudah sekali rusak karena kandungan gizinya tinggi. Itulah kenapa harus segera didinginkan ya atau dipanaskan, diolah ya. Sudah dipanaskan pun kalau tidak steril itu harus tetap dingin. Mudah sekali rusak. Tidak hanya manusia yang suka, bakteri juga suka. Nah, ini nanti menarik sungai di surga itu yang airnya itu susu, di situ dikatakan lam yataghayyar, tidak berubah rasanya. Artinya tidak membusuk. Mengapa? Ya karena sungai susu di surga kan bukan dari nah, dari mana Gusti Allah mengalirkan itu. Disitulah ya eh, maknanya menurut ini nanti juga saya ini kan sitir ya pendapat beberapa ulama. Jadi satu itu simbol kesucian, keberkahan, kenikmatan abadi ya. Nah susu di surga tidak basi, tidak berubah rasa, tidak menimbulkan penyakit, keracunan susu karena sudah busuk ya, laktos intoleran dan sebagainya ya. Nah coba kalau saya mau cari informasi kan komposisi susu kimia susu di surga di sungai surga bagaimana ya kita itu tadi kita tidak tahu ya. Yang jelas susunya tidak dari ternak, tidak dari hewan, mamalia.
Ya kalau jadi sungai bayangin atau berapa itu ternaknya kan? Harus diperah itu ya, pakai mesin perah. Tidak begitu. Jadi ini susu yang ya Allah ciptakan khusus tuh. Tidak perlu kelenjar ambing, ya. Tidak perlu ternyata kasih makan, kemudian berubah jadi susu, diperah keluar jadi sungai. Ya. Nah, jadi susunya istimewa, tapi disebutnya susu laban ya, dalam bahasa Arab. Dan Allah kasih tahu keluhnya, ya, lam yatagoyar tokmu, tidak berubah tuh rasanya, tidak basi, karena dia memang bukan dari ternak, ya, bukan dari kelenjar ambing. Dari mana? Ya wallahu alam, tentu ciptaan Allah. Mungkin nanti kalau Mas Tutur masuk surga, bolehlah itu ditelusuri di hulunya di mana gitu ya. Hulu sungai yang susu itu seperti apa keluarnya itu. Ya. Nah ini juga menarik ya. Saya pernah diceritakan oleh guru saya, eh, oh bukan yang ini ya, tapi nanti ada. Yaitu waktu mau Mi'raj, ya, waktu Isra mau Mi'raj, malaikat nawari Nabi dua minuman, khamar sama susu. Ya, Nabi memilih susu, bukan khamar. Nah itu nanti ada ya di poin ketiga kalau nggak salah. Tapi sebelum itu di sini katakan susu itu minuman yang fitrah dan suci ya. Di surat An-Nahl tadi ayat 66 ya. Jadi katakan ya susu yang bersih ya, mudah ditelan tadi sa'igan ya. Ya. Jadi di sini dikatakan walaupun diproduksi di antara tai dan darah, nah, susu ini bersih ya, nampak putih, mudah ditelan. Jadi boleh dikatakan ya ajaib ya. Bahasa Arab itu aja. Keluar antara kotoran darah tapi bersih dan bergizi. Ya, secara ininya pakan difermentasi di rumen, kemudian diambil di kan perut sapi itu empat ya, rumen, retikulum, memasuk, abu masuk, diserap zat-zat gizinya di perut terakhir, sisa makanannya ke belakang ya, sisa airnya ke belakang, pipis dan gitu ya. Nah, zat-zat darah, zat-zat gizinya dibawa oleh darah masuk ke ambing. Ya. 1 liter susu di ambing itu kurang lebih harus 400 liter darah yang lewat ya, membawa zat-zat gizi. Karena darahnya mutar kan, ngambil lagi ya, dimasukin ke ambing, nanti mutar lagi, ngambil lagi dari perutnya dan seterusnya. Jadi kurang lebih 400 liter darah mutar itu baru dapat 1 liter susu. Nah ini seperti apa di dalam tubuh ya? Kalau kita Idul Adha kita belek tubuh sapi ya begitu-begitu aja kan. Tapi bagaimana tuh itu diproduksi di dalam sel-sel alveolus ambing keluar. Itu yang di Bandung ada sate susu ya di belakang gedung sate itu. Itu sebenarnya bukan susu di sate, tapi sapi perah yang sudah tua disembelih. Nah, ambingnya itu yang biasa diperah tuh, itu dibikin sate, makanya kenyal kenyal seperti itu ya. Kalau kita lihat kan seperti itu saja, tapi disitulah susu dibuat. Termasuk tadi komposisi gizinya itu berubah mengikuti perkembangan pertumbuhan anaknya. Nah, bagaimana mekanismenya? Disitulah Gusti Allah ya. Ya, jadi tidak ada yang tombol-tombol yang mengendalikannya. Proteinnya berkurang ini kan. Kalau kalau orang beriman kan akan semakin yakin Gusti Allah itu ada ya. Jadi itu mukjizat biologis keagungan ciptaan Allah. Ya, bisa seperti itu. Dan kemudian menjadi simbol rezeki yang halal dan thayyib ya. Nah, ini di beberapa hadis ini jadi ya ketika mau Mi'raj, malaikat Jibril itu ngasih minuman, khamar atau susu. Nabi memilih susu. Dan malaikat Jibril mengatakan, ya wahai Muhammad, engkau telah memilih fitrah. Ya, nah terus hadis surat Abu Daud itu katakan, jadi yang hadis tentang semua penyakit ada obatnya itu sering dibuat titik ya kan. Nah ternyata panjang itu.
Ya, dikatakan ya semua penyakit ada obatnya kecuali tua. Ya, kemudian ya makanya Kaisar Cina, Kaisar Jepang pingin awet muda ya, pingin abadi nggak bisa kan, tetap aja mati gitu. Firaun juga ya. Lalu hendaklah kalian minum susu sapi. Nah ini khusus disebut susu sapi gitu ya. Tidak sekedar susu dari ternak gitu. Tadi kan di Al-Quran An'am ya. Ini susu sapi karena ia terkumpul dari berbagai macam tumbuhan. Nah sekarang berkembang disebut from grass to the glass ya. Dari rumput ke gelas. Pangan fungsional. Karena komponen-komponen fungsional dalam tumbuhan yang jadi pakan sapi itu diserap ya, dan masuk di susu. Ya itu yang kemudian kita belajar menjadi komponen bioaktif dalam susu ya. Yang tadi 100 lebih itu dan belum semua bisa kita ini. Yang disertasi saya itu di Jepang adalah mengisolasi komponen bioaktif susu salah satu saja yaitu oligosakarida karena banyak ada peptida bioaktif, ada yang berbasis lemak dan sebagainya. Saya hanya satu saja. Itu pun ya belum semua teridentifikasi. Di ASI sudah ada 200 struktur oligosakarida ya. Di sapi baru 40 ketemu ya. Dan itu beda-beda struktur kimianya. Jadi disertasi saya dari mulai isolasi sampai mengetahui struktur kimianya ya. Belum sampai lagi ke apa fungsinya. Ada banyak peneliti lain yang mencoba membuktikan sebagai antipatogen, sebagai mendukung perkembangan otak, dan sebagainya. Jadi banyak sekali Allah ciptakan zat-zat dalam susu itu. Makanya kemudian ada hadis yang mengatakan kalau kalau sakit minum susu. Ya. Sekarang banyak dokter di Indonesia juga merekomendasikan susu kambing gitu ya pada orang-orang yang sedang sakit. Nah di hadis lain dikatakan tidak ada makanan cukup menggantikan makanan minuman kecuali susu. Gitu. Jadi susu ini pertama simbol fitrah ya, karena Nabi memilih susu bukan Homer ya, mencerminkan kesucian jiwa, pilihan yang benar dalam hidup. Bayangkan kalau waktu mau Mi'raj Nabi milih Homer. Waduh, kita mabuk semua kali ya. Nah, kemudian mengandung makna spiritual dan jasmani. Tapi sekali lagi susu hadir di momen-momen yang luar biasa ya. Apakah karena mau perjalanan jauh ke luar angkasa, Nabi harus minum dulu, ya itu kita tidak tahu ya. Tapi Malaikat Jibril kasih minuman, suruh milih. Ya. Dan Nabi milih susu gitu ya. Nah ini juga ya, ini hadis riwayat Tirmidzi Ibnu Majah ya. Jadi barang siapa diberi makan Allah, maka hendak mengucapkan, ya Allah berkali kami dalam makanan ini. Dan berilah kami makanan yang lebih baik darinya. Dan barang siapa yang diberi susu, hendaklah dia mengucapkan, ya Allah berkahi kami dalam susu ini, dan tambahkan untuk kami darinya. Karena aku tidak tahu sesuatu pun yang dapat menggantikan makanan minuman kecuali susu. Jadi jalan dengan hadis yang sebelumnya. Nah, artinya Nabi itu mengakui, nah beliau juga menggembalakan dari kecil ya, dan pasti makan daging kambing dan minum susu kan gitu, susu unta juga gitu ya. Jadi Nabi mengakui susu sebagai makanan yang komprehensif ya, dengan istilah tidak yang bisa menggantikan makanan minuman sekaligus gitu ya. Nah karena di dalamnya ternyata betul ya, ada unsur cair, ada unsur padat, dan cocok untuk tubuh gitu ya. Ini kemarin waktu Hari Susu Dunia, saya susun cara saya satu forum dengan Prof. Hardin sebagai ahli gizi ya kita tahu beliau ketua MWA kita, beliau sampai mengatakan, wah kalau gitu Prof. Epi katanya, kalau orang Islam itu anti susu, dia berdosa. Kan susu itu makanan dunia dan makanan akhirat di surga dan ada di hadis dan Quran. Kalau dia anti terhadap susu, dia berdosa. Saya bilang, waduh, saya tidak berani berfatwa. Ya, tapi ya, itu beliau ya sebagai ahli gizi ya. Betul, karena ada orang yang anti susu itu ada. Ya. Nah, di sini ada beberapa kisah para nabi dan sahabat dengan susu ya. Nah, di Quran surat Az-Zariyat 24 27 itu ada dan beberapa riwayat tafsir ya. Nabi Ibrahim menyuguhkan susu dan daging ya
sebagai bentuk penghormatan pada tamu-tamunya, termasuk malaikat yang datang kepada beliau dalam bentuk manusia. Jadi susu, daging, ya produk hasil ternak ini adalah bagian dari jamuan yang istimewa, ya, mulia. Makanya eh, mungkin Prof. Dede itu ya, sebenarnya waktu di Jerman kan kita pilihannya kalau tidak ke rumah makan Turki kan rumah makan Arab ya. Isinya ya kambing lagi kan begitu ya. Dengan minumannya airan ya. Airan itu adalah yogurt yang kemudian dicairkan, di blender dengan es, dikasih garam ya. Nah, disitulah karena sudah jadi yogurt fermentasi, maka boleh dibilang anti kolesterolnya di situ ya. Jadi makan daging kambing berlemak, minumnya airan jadi seimbang lah gitu. Nah, Nabi Muhammad tadi sudah banyak juga di ini, ternyata menyukai juga yogurt ya, susu yang difermentasi. Ya waktu Hudaybiyah ya, saat perjanjian Hudaybiyah diceritakan dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi para sahabat tuh selain bawa air juga bawa susu ya. Dan dugaan saya ini apa yogurt ya, karena kalau susu pasteurized di saat itu kan susu paling dipanaskan, kemungkinan busuk. Nah, tapi kalau yogurt itu kan relatif tahan di suhu ruang karena dia sudah difermentasi. Jadi kemungkinan para sahabat membawa minumannya dua tuh, air dan yogurt ya. Nah, ternyata juga kita baru mengenalnya kan waktu berbuka puasa hanya kurma. Nah, tapi ternyata Nabi biasa juga makan kurma dan minum susu ya waktu berbuka puasa ya. Nah, kemudian ini sahabat Umar ya. Nah, ini kaitannya memang tidak langsung ini, tapi ini terjadi ya. Di Indonesia ini juga masih banyak petani nakal, peternak yang mencampurkan tadi kan 88% air susu. Tapi karena koperasi membelinya masih dalam bentuk liter ya, volume, maka beberapa peternak nakal itu menambahkan air, memasukkan susu ya. Bayangin air susu 88% air. Kalau ditambah air lagi kan jadi air ya. Ya, susu dipalsukan. Nah, ternyata itu terjadi sejak zaman Khalifah Umar tuh. Ya. Jadi Khalifah Umar sebagai kepala negara ya sebagai kepala pemerintahan ya, itu terkenal kan selalu memeriksa rakyatnya malam-malam itu ya melihat sampai sampai pernah memanggul eh, gandum ya untuk ketika melihat rakyatnya yang kelaparan. Nah, beliau juga meriksa penjual susu di malam hari ya dan memuji anak perempuan penjual susu yang tidak mau mencampur air ke dalam susu ya karena takut pada Allah, menipu orang kan. Beliau puji ini seorang anak yang berjualan susu ya. Nah, jadi memang tidak langsung ke susunya ini ya. Walaupun berarti pemalsuan susu itu dari dulu ada gitu ya. Nah, ini kisah ini menunjukkan pentingnya kejujuran keberkahan dalam berdagang. Ya. Nah, konon katanya ya anak ini dinikahkan dengan masih keluarganya Umar bin Khattab karena kejujurannya. Ya. Nah, ini bagian terakhir, Bapak Ibu. Jadi bagaimana dengan sungai susu di surga? Ya, sebagai keajaiban nikmat yang dijaga Allah. Tadi sudah saya setir ya. Quran Surat Muhammad ayat 15. Jadi ternyata di surga itu ada 4 jenis sungai itu kan ya. Dari air biasa, dari susu, dari arak surgawi, ya khamr yang tidak memabukkan, dan dari madu ya. Dari madu. Jadi susu surgawi ini tidak basi, tidak berubah rasa, tidak menyebabkan penyakit ya. Karena bukan dari susu yang kita kenal sekarang, dari perut ternak. Gitu. Ini Allah jadikan saja memang sungai, bukan dari diperah dari perut ternak. Gitu ya. Nah, tafsir para ulama dengan ayat-ayat itu, Ibnu Katsir mengatakan itu sungai betulan, bukan kiasan. Ya, dan beliau mengatakan rasa susunya lebih lezat dari semua susu yang di dunia sekarang, karena tidak keluar dari perut hewan. Susu di surga tidak berubah rasa, warna, aroma, ya, berbeda susu dunia yang bisa basi, ya bisa busuk jika disimpan terlalu lama.
Kalau di tafsir Qurtubi mengatakan ayat ini menunjukkan kenikmatan surga itu material dan spiritual. Sungai susu menunjukkan bahwa orang beriman diberi rezeki tanpa batas langsung dari Allah, bukan dari makhluk. Nah, tafsir Ar-Razi mengatakan susu di surga melambangkan kesempurnaan, ketersediaan gizi tanpa kekurangan. Sungai susu memiliki makna batin, yaitu sebagai ilmu atau hikmah yang mengalir dalam jiwa orang beriman. Itu para tafsir menafsirkan ayat tadi. Kalau yang tegas itu Ibnu Katsir, itu betulan sungai. Gitu. Tapi susunya bukan dari perut hewan. Nah, kemudian dalam hadis ya dikatakan sesungguhnya di surga terdapat sungai yang panjangnya sejauh mata memandang. Di atasnya terdapat istana-istana dari mutiara dan yakut. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Nah, tadi yang Isra Mi'raj ini hadis riwayat Bukhari, ya, aku melihat surga dan di dalamnya terdapat sungai dari air, sungai dari susu, sungai dari hamar, dan sungai dari madu. Ya. Itu adalah khabar dari Nabi, ya, ketika beliau Mi'raj melihat, Allah izinkan melihat surga dan neraka. Jadi menurut penjelasan ulama, susu surgawi ini berasal langsung dari Allah, bukan dari ternak, dari hewan, sehingga lebih murni, suci, dan menyehatkan. Nah, bagaimana kaitannya dengan iptek, ya, dengan sains? Jadi sudah jelas tadi bahwa susu ada makanan dasar manusia. Pertama kali kita lahir keluar dari perut ibu kita, yang bisa kita konsumsi hanya susu ibu kita. Demikian anak sapi, demikian anak kanguru, demikian anak gajah, anak tikus, anak babi, semuanya susu ke ibunya. Itulah yang membuat manusia dan anak-anak dari mamalia bisa bertahan di awal-awal kehidupannya di dunia. Ya, jadi itu untuk manusia tentu ASI, ini bercandanya mahasiswa ya. Pak katanya ASI itu kalau manggil ibu, kalau manggil mama asem. Bagaimana kalau manggil Umi? Nah, saya nggak bisa nerusin kalau manggil Umi. Ya, bahaya nih. Ya, itulah mahasiswa ya. Jadi susu dari ibu kita itu paling sempurna tentu. Ya, Nabi Muhammad waktu kecil karena mamanya ibunya Siti Fatimah tidak bisa karena penyakit memberikan susu, disusukan kan, disusukan ke ibu lain. Ya, disitulah juga eh, apa kalimah dari Bani Sa'diyah ya. Disitulah juga kemudian lahir hukum fikih. Tidak boleh nikah, saudara sepersusuan. Jadi ada konsekuensi fikih juga tuh. Ya. Tapi itu menunjukkan ketika ibu, ya karena dulu belum ada susu formula ya, ibu Nabi Muhammad tidak bisa memberikan susu karena sakit, tidak keluar asinya, dan berbagai macam alasan lain, maka dipersusukan kepada wanita yang asinya banyak, asinya bagus. Jadi saat itu menyusui anaknya juga menyusui Nabi Muhammad. Ya. Sehingga ada hukum fikih yang saudara sepersusuan nggak boleh nikah. Nah ini ikatan batin sudah dianggap eh, apa namanya mahrum kan, diharamkan nikah. Hanya gara-gara menyusu doang, meminum susu yang sama dari ibu yang sama. Sampai segitu ya ikatan karena susu itu sampai seperti itu dalam fikih Islam. Ya. Dan terakhir ya tentu secara ilmu sekarang tidak mungkin ya susu itu nggak basi tanpa ada intervensi teknologi industri. Tetapi di surga dikatakan tidak basi tadi, ya, la tagoyur, tidak berubah, ya. Nah, berarti susu di sana bukan dari ternak, itu mukjizat ciptaan Allah. Ya. Nah, jadi simpulannya itu dari berbagai informasi tadi kita bisa mengatakan, oh itu sungai betulan, itu kenikmatan fisik dan spiritual yang dijanjikan Allah ya, bagi mereka yang masuk surga. Disebut literal di Quran, Al-An'am, Laban, ya, ternak, susu, literal, ya, jelas ya, bukan secara kiasan, ya. Didukung oleh banyak hadis sahih, kemudian tafsir ulama, ya. Tadi Ibnu Katsir mengatakan itu benar-benar ada, ya, dan jauh lebih sempurna dari susu dunia.
Nah, di luar itu menjadi simbol fitrah, ya, keberkahan dan kenikmatan abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Tutur. Ya, Sementara demikian. baik, jazakallah Pak Prof. Pepi ya sudah menjelaskan kepada kita tadi tentang susu ayat-ayat Qur'annya, hadisnya, kisah nabinya, bahkan konsep-konsep di dalam biosintesis susu semuanya sebagai pembelajaran kita. Mangga kita buka sesi pertanyaan yang raise hand dulu mungkin Pak Syahmi Edi. Mangga Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Prof yang kami hormati sebagai narasumber, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tergabung dalam Zoom ini. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Prof Epi tadi, begitu jelas dan begitu detail penyampaian mengenai susu. Eh, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Prof kepada Prof Epi mengenai surat Quran surat Muhammad ayat 15 tadi, Prof. Ada kata-kata di situ al-muttaqun, takwa. Eh, orang-orang yang bertakwa lah yang akan menikmati sungai susu yang ada di surga nanti. Kemudian muncul di pikiran saya, orang yang bertakwa seperti apa yang akan menikmati sungai susu yang ada di surga. Di situ juga dijelaskan ada 4 sungai, sungai yang akan kita nikmati nanti. Ya, ada sungai yang apa namanya yang bersih, ada sungai yang madu, ada sungai susu. Jadi seperti apa kita, apa yang harus kita lakukan di dunia ini, Prof, supaya kita bisa menikmati beberapa sungai yang ada di surga. Itu yang pertama ya, Prof. Yang kedua, di dalam surat Muhammad ayat 15 itu ada kata labanin. Labanin itu kan susu. Kemudian lam yatakhayyar, artinya tidak berubah. Kemudian ada kata ta'mud, ta'muhu, ya, rasanya, ta'muhu, rasanya. Dan ada kata lazatin, lezat. Saya berpikir dengan kemajuan bioteknologi dan teknologi sekarang, bisa nggak kita mencapai kualitas susu yang seperti Ya, ada di surga tadi? Apa aja? Ya kita kan boleh berpikir, berkhayal gitu, Prof ya. ya, Bagaimana kita menciptakan kualitas susu itu hampir lah, kalau nggak sama dengan susu di surga itu, kita harus mendekati itulah. Bagaimana susu itu tak berubah, rasanya, kelezatannya. ya, Bagaimana kita membayangkan itu enaknya susu di surga. Jadi teknologi apalah yang bisa Prof. Epi ciptakan dan kawan-kawan atau kita di Indonesia ini supaya bisa menikmati susu itu memang lezat, enak. ya. Demikian Prof. Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin ya Prof, digabung aja biar waktunya mepet soalnya. Pak Abdurrahman dari Padang, Mangga. Tadi dari Unimed Pak Syahmi. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya Pak, pertanyaannya mungkin agak sedikit general, namun ini jadi bahan pertanyaan. Bagaimana konsep kemurnian dan ketidak berubahan susu di surga seperti yang sering disebutkan dalam tafsir yang kita baca tadi, tidak berubah rasa gitu, dihubungkan dengan sifat-sifat ilahiyah dan kesempurnaan surga itu sendiri. Demikian pertanyaannya Pak. Ya, Kembalikan. enggak Prof Evi mungkin bisa menanggapi langsung saja dari Pak Syahmi dan Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Betul ya Bapak-Bapak semua nih yang tanya. Eh, ya tadi Pak, makanya saya di awal katakan ya Pak Sahmi, ini
kalau orang bertakwa ya kan yang masuk surga tentu yang bertakwa ya. Ya, walaupun kita tahu, saya kira ini ada yang lebih ini mungkin Bapak Ketua DKM ini, bahwa yang masuk surga ini kan sebenarnya adalah izin Allah ya, dan ada karena kaum muslim, karena syafaat Nabi, sedosa-dosanya muslim ketika sampai mati dalam keadaan muslim, ibarat baju kotor, walaupun nanti akan ada yang dicuci dulu, disetrika dulu, ya, tapi dengan syafaat Nabi ya akan akhirnya setelah dicuci, disetrika itu dimasukkan ke dalam surga. Itu informasi yang kita terima kan dalam hasanah fikih. Nah, tentu bagi mereka yang amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, bisa langsung masuk surga ya. Itulah orang-orang yang bertakwa ya. Jadi ya, masuk IPB saja kan ada syarat-syaratnya gitu ya, harus sekian, IP-nya sekian, apalagi masuk surga ya. Kalau ditanya, pingin masuk surga, pingin. Nah, pertanyaan kedua, apakah kita sudah pantas menjadi penduduk surga, sekalipun mungkin di pinggirannya tuh, di surga yang paling pinggir gitu ya, ya perbatasan dengan neraka gitu, ibaratnya begitulah. Ya, jadi apakah kita sudah memantaskan diri jadi penduduk surga? Nah, kalau diberitakan oleh Allah syarat-syarat jadi penduduk surga seperti ini dan ini dan ini, maka tentu kita harus memenuhi itu semua ya. Yang kemudian itu disebut orang-orang bertakwa ya. Karena takwa ini kan secara umum kita mengetahui ya, mengikuti seluruh perintahnya kan, dan menjauhi seluruh larangannya. Walaupun berat gitu ya sebagai manusia. Nah, bagaimana tadi tidak berubah dan kemudian apakah bisa kita itu? Sebenarnya terkait dengan pertanyaan kedua ya. Nah, tadi saya katakan ini kan perkara goib ya. Makanya tadi saya katakan, saya itu kalau ada informasi pengen tahu komposisi kimia susu di surga seperti apa gitu ya. Karena kalau tadi komposisi kimia susu sapi sudah saya tayangkan. Dari situ kira-kira bisalah kita dengan ilmu teknologi yang ada ya meramu di lab gitu supaya rasanya dan sebagainya, kualitasnya mirip dengan susu di surga. Nah, masalahnya itu kan tidak ada. Ya, ya, dari ini saja sudah berbeda ya, dari sumbernya. Semua susu yang di dunia sekarang pasti dari kelenjar ambing. Ya, ini ada yang tanya juga saya lihat di chat ya. Ya jelas ya kalau susu babi, susu apa ya, masalah halal haram kan perkara lain ya. Ya, tapi kalau Anda mau minum susu gajah, susu ikan paus, kalau ada ya silahkan ya. Kalau babi kan sudah jelas, anjing sudah jelas ya. Walaupun ngeluarin susu, ya. Bahkan ada pertanyaan, apa namanya, kalau sudah diolah ya, jadi keju misalnya. Nah, renetnya itu, enzim yang menggumpalkan proteinnya, misalnya dari perut, kan biasanya dari perut anak domba atau domba ya. Enzim renet menggumpalkan itu. Karena ada yang menganggap semua apapun susu itu halal gitu ya. Tapi ada bahwa keju itu menggumpalkan renetnya, misalnya si renetnya itu diisolasi dari perut anak domba yang disembelihnya tidak halal. Nah, bagaimana hukum renetnya kalau dombanya sembelih tidak halal? Nah, ini sudah fikih ya, perkara lain. Apakah kejunya jadi halal? Karena renetnya tidak halal. Dianggapnya tidak halal karena diambil dari domba yang disembelihnya tidak halal. Nah, gitu kan. Nah, demikian juga misalnya susu yogurt, bakteri asam laktatnya diisolasi dari mana? Misalnya dari hewan hewan yang disembelihnya tidak halal. Itu sama dengan enzim, misalnya emulsifier di dalam olahan makanan yang diambil dari hewan, tapi bukan babi, sapi misalnya. Sama juga gelatin dari sapi, tapi waktu sapinya itu disembelihnya tidak mengikuti sembelih halal. Ya. Nah, kembali ke topik yang Bapak tanyakan, ya bagaimana kita bisa membuat dengan teknologi yang ada jika informasi pembandingnya tidak ada. Ini mohon maaf nih agak keluar ini ya, ibarat yang rame-rame sekarang ijazah itu.
ijazahnya identik katanya. Akan dibantah lagi sama yang satu sisi. Ya identik kalau sama-sama palsu. Ya, Iya, Prof. Epi-nya mungkin freeze ya. Baik, mungkin sambil menunggu Prof. Epi, eh, Bapak Ibu bisa isi presensi ya. Nanti mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab, begitu karena keterbatasan waktu. Nanti materi akan dikirimkan ke grup WA, begitu ya. Eh, nanti admin BKM akan memberikan materinya ke grup WA. Yang belum join mungkin nanti bisa tanya ke admin DKM kita, DKM Ahmadiyah. Presensi pun nanti akan ada sertifikat ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat harus mengisi presensi begitu. Bentar, Pak Epinya belum hadir. mohon maaf terputus. Iya, mangga Prof, dilanjut. Ya, jadi tadi kita bisa buat jika pembandingnya jelas. Kalau tadi kan anekdotnya gitu, identik. Kalau pembandingnya palsu ya sama-sama juga identik palsu kan gitu ya, dalam kasus ijazah. Iya. Nah, jadi Hmm. kita mau bikin, tapi kalau informasi pembandingnya tidak ada kan kita tidak tahu. Jadi hanya diberitakan ada sungai susu di surga. Yang jelas bukan dari ternak, bukan dari mamalia. Entah dari apa Allah cipta, gitu kan? Nah, kalau ada informasi komposisinya, airnya berapa persen lemaknya, dan sebagainya, kita bisa ini. Ada startup di Israel ya, dua orang anak muda yang menciptakan katanya susu sintetik ya, susu tanpa ternak, namanya Re Milk ya. Bapak bisa ketik di YouTube Re Milk gitu. Itu startup di Israel tuh. Orang-orang Israel menciptakan katanya susu tanpa ternak. Itu dari fermentasi juga. Nah, itu pun saya cari informasinya ya. Bagaimana komposisinya? Apakah betul mengatakan mirip dengan susu dari ternak? Belum ada tuh. Publikasi mereka tuh belum ada. Ya, komposisinya seperti apa itu. Jadi ya ada di sekarang di Amerika dan di Australia sudah dijual susu yang seperti tadi, yang disebut susu artifisial, seperti daging artifisial. Ya, itu sudah ada walaupun masih mahal, tapi prinsipnya itu difermentasi ya oleh bakteri dari ada bahan bakunya juga ya. Nah, artinya apakah sungai di surga juga seperti itu? Hasil fermentasi tentu kita tidak tahu karena tidak ada informasi itu. Jadi gitu Pak ya. Kita bisa mendevelop sesuatu yang mirip kalau ada informasi. Seperti apa benda itu kita bisa tiru ya. Dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, tapi yang mau kita tiru nggak informasinya ya tidak ada. Ya, jadi ya kita nanti berdoa masuk surga dan sama-sama mencoba Pak nanti ya menikmati bagaimana apakah sama dengan susu di dunia itu. Saya kira yang kedua pun sudah terjawab tadi ya dengan itu ya dengan jawaban saya. Ya, Ada yang lewat nggak tadi? Nggak. itu Prof, teknologi susu Prof, apa tadi kemurnian ya. Teknologi susu bisa diminum, eh, disampaikan Pak Abdul Rahman tadi mengenai apa teknologi susu supaya lebih awet begitu Prof. Oh ya, kalau pengawetan susu kan sudah ini ya. Yang satu dengan teknologi pemanasan Hmm. karena dibunuh bakterinya. Baik kalau yang hanya patogen itu pasteurisasi, kalau Hmm. yang patogen dan pembusuk itu steril atau UHT ya. Itu 130 140 derajat Celcius 1 sampai 2 detik. Set, gitu, cepat sekali ya. Kalau susu pasteurisasi makanya eh, karena bakteri pembusuk masih ada, hanya patogen yang mati, dia harus cold chain, harus rantai pendingin dari mulai produksi sampai di supermarket, sampai diminum harus dalam kondisi dingin. Makanya disimpannya di displaynya di lemari pendingin di supermarket.
Hmm. Kalau susu UHT, karena steril, selama tutupnya belum dibuka, Hmm. itu bisa tahan 9 bulan sampai 1 tahun. Makanya di supermarket disimpannya di rak biasa, ya, Hmm. tidak di rak pendingin. Itu Ya, susu steril, susu UHT. Nah, ada juga ya difermentasi tadi, kemudian dibekukan misalnya ya. Atau dibekukan ya, susu pasteurisasi dibekukan bisa lebih lama gitu. Ya, tapi ya tadi kan memerlukan pendingin. Kalau kemana-mana repot. Susu UHT tidak perlu. Tapi sekali dibuka tidak habis, ya harus disimpan di lemari pendingin. Ya, makanya bolak-balik tuangkan, masuk kulkas, keluar kulkas itu mempercepat kebusukan. Ya. Hmm. Ya kalau mau beli kotak-kotak kecil kan, sekali minum habis. Ya. Jadi itu teknologinya hanya itu saja, ya, pemanasan, pendinginan, ya, atau pembekuan. Sederhananya seperti itu. Ya. Sekarang di Indonesia kan paling banyak UHT itu, ya, kemudian pasteurize, ya. Cuma bahannya tuh, lihat saja harganya. Semakin harganya mahal, kandungan susunya biasanya 100% susu segar. Kalau Hmm. yang dicampur-campur susu bubuk dicair ulang, ya, rekonstitusi, biasanya harganya lebih murah. Itu saja. Karena susu segar kita kan tidak cukup, baru 20% memenuhi kebutuhan. Hmm. Apalagi MBG nanti sudah semuanya jalan, lebih kurang lagi. Nah, ya, makanya di Kementan kami dibuat tim tuh untuk percepatan produksi susu, salah satunya selain daging sapi. Karena dua hasil ternak yang impor kita masih tinggi, daging sapi 53%, susu 80% impor ya. Tapi yang diimpor kan susu bubuk, bukan susu segar gitu ya. Susah bawanya ya, susu segar harus pakai tanker suhunya 4 derajat ke bawah. Nanti sampai sini harganya berapa per liter? Nggak ada yang beli ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mandiri ya, luar biasa ya. Minimal setengahnya lah, jangan sampai 80% gitu ya. Nah ini ada program ini harapannya menggenjot, memberi iklim yang kondusif untuk investasi di sapi perah ya. Karena impor sapi perah itu tidak seperti sapi pedaging. Kalau sapi pedaging impor bakalan digemukin 4 bulan, dipotong habis ya. Kalau impor sapi perah, impor yang bunting, pertama bunting disebutnya darah bunting ya. 3-4 bulan kemudian melahirkan, dapat anak, habis itu 5-6 tahun ke depan dia masih hidup dan tiap tahun ngeluarin anak. Nah, anak-anaknya ini bisa jantan betina, yang jantan jadi daging, betina nerusin ibunya, produksi susu. Nanti yang anaknya ini ngeluarin cucunya ya. Waktu ibunya melahirkan saudaranya yang keenam, anak pertamanya sudah melahirkan cucunya kan. Hmm. Jadi saya perah itu lebih cukup impor sekali selesai udah. Nanti kesananya anak-anaknya yang nerusin tuh. Hmm. Dapat daging, dapat susu. Ya, ini saya udah sampaikan ya. Kalau sapi potong 3-4 bulan digemukin, sembelih habis, impor lagi. 3-4 bulan digemukin, potong, impor lagi. Kalau sapi perah enggak. Hmm. Nah, kita kekurangan banyak ya, terutama setelah kena PMK ya. Itu yang membuat apa? Di Turki itu kalau nggak salah 10 juta ekor sapi perah ya. Di Jepang sekitar 5 juta ekor ya. Di Cina sekitar 7 juta ekor. Di Indonesia hanya 500 ribuan ekor. Jadi penduduknya banyak ya. Dan 98% ada di Jawa ya. Itu yang masalah ya. Oleh karena itu program MBG ini diharapkan mendorong investasi di sapi perah, produksi